Check one, two, three. Oke, kita mulai ya. Seorang pekerja pabrik baja yang bernama Kyle tampak sedang ditelepon oleh istrinya yang rewel akibat sudah lama tidak diajak berlibur dengan suaminya. Istrinya yang bernama Gray memintanya untuk pulang dan berlibur bersama. Pada akhirnya Kyle menyempatkan dirinya untuk pulang dan berniat mengajak istrinya itu untuk berlibur. Di tengah perjalanan, ia kembali menghubungi istrinya itu dan memberinya kabar bahwa saat ini ia sedang dalam perjalanan pulang. Mendengar kabar baik dari suaminya, Gray tampak gembira. Namun tak berselang lama, tiba-tiba lampu rumah Gray mati. Ia pun mengecek saklar di rumah itu. Dan setelah lampu kembali nyala, Gray yang kini sedang ditelepon oleh Kyle dikejutkan dengan kehadiran sosok pria asing di rumahnya. Pria tersebut tampak akan berbuat sesuatu kepada Gray. Kyle yang saat ini sedang tersambung teleponnya dengan Gray, otomatis ia dapat mendengar jeritan dari istrinya itu. Ia pun menancap gas mobilnya dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Namun sialnya, Kyle mendapati bahwa nyawa istrinya sudah tak terselamatkan. Mengetahui jika orang tersebut telah membajak paksa sawah istrinya, Kyle yang telah dikuasai amarah pun mengejar orang tersebut. Aksi perkelahian antara Kyle dengan penjahat itu pun tak terelakkan. Kemudian tak berselang lama, polisi pun datang. Lalu menangkap Kyle karena telah membuat keributan di jalanan. Seminggu kemudian, jaksa menyatakan Kyle bersalah atas kejadian tersebut. Mereka berdalih jika laporan yang dibuat Kyle tidak memiliki bukti yang kuat. Padahal faktanya jaksa tersebut telah menerima suap dari si penjahat itu. Nah, tak terima dengan pernyataan jaksa tersebut, Kyle langsung menghabisi penjahat itu saat itu juga. Oleh karena sebab itulah, kini Kyle divonis hukuman seumur hidup. Kyle pun dibawa ke sebuah penjara Rusia yang bernama Karvavy, yang dikabarkan merupakan penjara paling kejam di wilayah itu. Salah satu dari tahanan tersebut bernama Billy. Ia tampak sangat lugu dan seperti tak layak untuk menjadi seorang tahanan. Salah satu sipir di sana yang bernama Tolik yang tahu jika Kyle orang yang berduit, sipir itu pun memalak Kyle dan merampas cincin tunangannya. Kyle yang saat ini tidak berdaya, ia pun membiarkan hal itu terjadi. Malam harinya ketika para tahanan sedang tidur, para sipir membawa Billy ke sebuah ruangan dan hal itu diketahui oleh Kyle. Kyle dibawa ke dalam ruangan tersebut bersama dengan tahanan lainnya yang bernama Andre. Dan ini untuk pertama kalinya Billy mendapatkan perlakuan tak sedap dari Andre. Rupanya hal tersebut sering terjadi di penjara itu, yang mana para sipir mendapatkan uang tambahan mereka dari hasil menjual barang imut di penjara itu. Ya, seperti Billy ini contohnya. Pagi harinya ketika para tahanan hendak digiring keluar dari selnya, Kyle tidak sengaja melihat gelagat Andre yang sangat tidak menyenangkan. Dan hal itu persis dengan perlakuan penjahat yang membajak paksa istrinya. Melihat hal itu pun emosi Kyle terpancing. Dan terjadilah perkelahian antara sesama tahanan tersebut. Karena hal itu, Kyle dihukum di ruangan isolasi. Karena kondisi ruangan yang sangat kumuh, Kyle pun kehilangan nafsu makannya. Ia sama sekali tidak menyentuh makanan yang diberikan kepadanya. Bahkan saking merasa putus asanya, ia sampai berniat mengakhiri hidupnya di ruangan isolasi itu. Namun Tuhan berkehendak lain. Berbagai upaya ia lakukan untuk mengakhiri hidupnya, namun gagal. Hingga kemudian seekor serangga mendatanginya. Serangga tersebut mengingatkan kepada istrinya yang pernah berkata, jika manusia telah mati, maka ia akan berekarnasi ke dalam bentuk yang lain, seperti serangga ini contohnya. Serangga tersebut mengisyaratkan kepada Kyle untuk makan dan tetap bertahan hidup bagaimanapun keadaannya. Dari isyarat hewan itulah, Kyle seperti menerima motivasi baru dan kembali bersemangat melanjutkan hidupnya. Setiap berada di dalam sel isolasi itu, Kyle selalu mendengarkan erangan dari pria yang ada di sel isolasi di sebelahnya. Kyle pun menepuk-nepuk dinding untuk memberinya isyarat supaya ia diam. Keesokan harinya, ia dipindahkan ke sel lainnya.
Dikabarkan pria yang ada di sel tersebut kerap menghabisi teman sekamarnya. Tubuh serta perawakan orang tersebut memang terlihat sangat menyeramkan. Namun tidak dengan kebiasaannya. Ia sering membaca buku serta menulis cerita. Sebuah hal yang jarang sekali dilakukan oleh seorang napi pada umumnya. Beberapa hari kemudian, kerabat Kyle yang bernama Paul menjenguknya. Paul mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk mengeluarkan Kyle bagaimanapun caranya. Nah, ketika jam istirahat, Andre yang tidak suka dengan kehadiran Kyle, ia pun melempar Kyle dengan sebuah bola basket. Namun lemparan tersebut meleset dan mengenai salah satu geng lawan yang ada di sana. Dan sempat terjadi persitenggangan di tempat ini. Kedua geng besar yang saling bermusuhan ini hampir saja saling adu jotos, namun hal itu dicegah oleh para sipir. Dan mereka pun bubar satu persatu. Setelah kejadian itu, Kyle mendapatkan teman baru yaitu Billy dan juga Malakai. Kyle mulai mempertanyakan tentang siapa sosok Andre. Malakai pun menceritakan jika Andre dan gengnya merupakan geng yang paling berkuasa di penjara itu. Malakai juga mengisyaratkan untuk menjauh dari pria negro yang satu sel dengannya. Di malam harinya, Kyle mengalami mimpi buruk dan ia hampir saja dihabisi oleh si negro itu. Namun ternyata si negro hanya tidak ingin ketenangannya terganggu. Pria itu pun menyuruh Kyle untuk diam dan tetap tenang. Dan pria itu bernama Inmate. Keesokan harinya, Kyle yang merasa bahwa Inmate benar-benar berbahaya, ia pun memutuskan untuk pindah kamar dengan cara menyuap Tolik supaya memindahkannya ke sel yang lebih ramah lingkungan. Namun karena uang yang diberikan Kyle kurang, Tolik menolak hal tersebut dan meminta upah tambahan jika Kyle benar-benar ingin dipindahkan sel penjara. Kemudian dimulailah sebuah tradisi yang bernama Sparka. Tradisi tersebut sering dilakukan di penjara itu untuk menyelesaikan persitenggangan antara dua orang petarung. Kali ini petarungnya adalah Andre dan pria yang kemarin sempat bermasalah dengannya. Dalam pertarungan itu, Andre memenangkan pertarungannya. Dan hal itu membuat Billy yang sering mendapatkan perlakuan tidak pantas dari Andre tampak sangat frustasi. Ia pun nekat membuat sebuah senjata dari pensil untuk menghabisi Andre. Namun karena cara Billy kurang pas, senjata yang ia buat justru mengenai dirinya sendiri. Dari kejadian itulah Billy dibawa oleh sipir ke rumah sakit. Keesokan harinya, geng Andre sengaja mencari masalah dengan Kyle. Mereka sengaja memancing emosi Kyle supaya melawannya. Dan dengan begitu, Kyle nanti akan dijebloskan lagi ke sel isolasi. Dalam sel isolasi, Kyle lagi-lagi mendengarkan erangan serta tepukan tangan ke dinding sel dari orang yang berada di samping selnya. Ia pun menyapa pria tersebut dengan cara membalas tepukan dari pria itu. Dan sepertinya pria tersebut sering mendapatkan siksaan dari para sipir. Hal tersebut ditunjukkan dari suara erangannya seperti orang kesakitan dan meminta tolong kepada siapapun yang mendengarnya. Beberapa bulan kemudian, Kyle dikeluarkan dari sel isolasi itu. Baru saja keluar dari selnya, Kyle sudah mendapatkan ancaman dari Andre. Dan hal itu dilihat oleh geng lawan yang diketuai oleh Usup. Tampak dari raut wajahnya, Usup menaruh simpati kepada Kyle. Ketika kembali ke selnya, dengan sengaja Kyle membuka buku hasil karya dari Inmate ketika ia sedang tidak dalam sel tersebut. Dan dari tulisan itu dapat dilihat ternyata si Inmate ini memiliki hati yang bijak. Dari kata-kata yang ia baca dari buku itu, Kyle termotivasi untuk bangkit dan melawan siapapun yang mencoba merendahkannya. Sialnya, saat Kyle asik membaca buku itu, Inmate pun datang. Beruntungnya walau sempat akan marah, ia tidak menindak perbuatan Kyle dan ini merupakan awal mula Kyle mendapatkan perhatian dari Inmate. Keesokan harinya ketika makan siang, Billy yang baru sembuh dari lukanya kembali mendapatkan perlakuan tak sedap dari Andre. Dan hal itu juga dilakukan Andre kepada Kyle. Kyle yang saat ini telah berubah, ia pun memberanikan dirinya untuk menantang Andre. Akibatnya, Kyle kembali dikurung di dalam ruang isolasi dalam waktu yang sangat lama.
Waktu tersebut dimanfaatkan oleh Kyle untuk memperkuat tubuhnya dan melatih kemampuan dalam hal bela diri. Sementara itu, sebuah ranjau tampak terpasang di area para napi bekerja. Dan secara tidak sengaja, salah satu dari mobil sipir yang sedang berpatroli menginjak bom ranjau itu hingga membuatnya meledak. Hal itu dimanfaatkan Billy untuk kabur. Namun salah satu temannya terkena tembakan dari sipir, hingga ia pun meninggoy saat itu juga. Sementara Billy sendiri berhasil kabur dari kejaran para sipir. Namun tampaknya keberhasilan Billy hanya sebentar dan ia pun kini tertangkap dan tentunya akan mendapatkan hukuman yang lebih keras. Sementara itu, Kyle yang saat ini telah dikeluarkan dari ruang isolasi, ia terus memperkuat ototnya serta melatih kemampuan dalam hal bela dirinya. Tak tanggung-tanggung, ia sampai membuat Inmate sangat kesal karena ketenangannya terganggu dengan suara kegiatan Kyle itu. Hingga akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu pun akan dimulai. Tampak Jenderal Hrushkov sedang bertaruh dengan jenderal lainnya. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Di awal-awal pertandingan, Kyle tampak kalah jago dengan Andre. Ia beberapa kali sempat terbanting olehnya. Bahkan pukulan telak dari Andre pun sempat ia terima. Namun seolah tak terima dan tak mau menyerah dengan posisinya saat ini, ia pun kembali bangkit dan membalaskan pukulannya itu kepada Andre. Ia juga tampak mendapatkan dukungan dari geng Usopp. Sayangnya, Andre berhasil mendaratkan pukulannya tepat di area vital milik Kyle. Sehingga Kyle pun sempat terjatuh dan hampir tak bisa berdiri lagi. Ditambah lagi, Andre juga mulai mengeksekusi Kyle dengan pukulan-pukulan yang sangat mematikan. Hal tersebut membuat pendukung Kyle menciut dan menduga jika Kyle akan kalah dan meninggoy. Namun entah mendapatkan energi dari mana, Kyle kembali melawan dengan sisa tenaganya. Dan kali ini Kyle menjadi seperti gila dan menggigit leher Andre hingga ia meninggoy. Penonton yang melihat hal itu pun sempat dibuat takut karenanya. Seolah ada energi negatif yang menghinggapi pikiran Kyle dan membuatnya brutal seperti sekarang ini. Dan karena hal itulah kini Kyle sering menjadi petarung di ajang pertarungan Sparka itu. Dan dari hasil pertarungan itu, Jenderal Hrushkov meraup keuntungan yang sangat banyak dari taruhannya dengan teman-teman seletingnya. Dan ia pun sempat menantang rekannya itu untuk membawakan petarung terbaik dari penjaranya. Dan mulai dari sinilah kini Kyle mendapatkan pengakuan dari hampir seluruh tahanan yang ada di sana. Namun di sisi lain, Kyle seolah kehilangan jati dirinya. Ia kini tampak dimanfaatkan oleh para jenderal dan sipir di penjara itu. Hal itu juga dirasakan oleh orang-orang terdekatnya. Hal itu sepertinya juga mulai dirasakan dirinya, di mana saat ini ia mulai putus asa dan pasrah dengan keadaannya. Bahkan saat adik sepupunya menjenguknya untuk mengusahakan pembebasan dirinya, Kyle pun sudah tak peduli lagi dengan hal itu. Keesokan harinya, tampak Billy melakukan semacam kesepakatan dengan Malakai. Ia tampaknya akan sedang merencanakan sesuatu untuk kabur dari penjara. Kemudian tiba-tiba seorang pria berbadan gede mendekat dan memperkenalkan dirinya yang bernama Valia. Dan Valia ini merupakan petarung yang didatangkan dari penjara lain untuk menantang Kyle. Malam harinya, Billy mulai melancarkan rencana kaburnya itu. Ia tampak mengendap-endap dan hendak mengambil sebuah pemotong besi yang sebelumnya sudah ditaruh oleh Malakai untuk rencana kabur mereka di saat itu. Namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Para sipir pun memergokinya saat ia mengambil barang bukti itu. Yang mana ternyata itu hanyalah skenario dari Tolik yang masih ingin memperkerjakan Billy di penjara itu. Dan Malakai merupakan orang yang memberi ide tersebut. Kini ia menerima bayaran dari Tolik atas jebakan yang telah ia buat. Dan hal itu dilihat oleh Inmate. Dan mirisnya lagi, Malakai melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan sebuah salep untuk mengobati penyakit yang ia derita. Keesokan harinya, para sipir mendapati kondisi Billy yang sudah sangat mengenaskan akibat di smackdown oleh Valia. Dan Kyle yang melihat hal itu pun langsung mendekatinya.
Billy yang saat ini dalam kondisi kritis, ia pun berpesan kepada Kyle untuk kembali ke sosok Kyle yang ia kenal seperti dulu. Dan jangan mau dimanfaatkan oleh para penguasa di penjara tersebut. Sesaat setelah menyampaikan kata-kata terakhirnya itu, Billy pun meninggoy dengan cara yang tidak menyenangkan. Hingga akhirnya pertarungan antara Kyle dengan Valia pun akan dimulai. Namun ketika pertarungan dimulai, Kyle justru jongkok dan tak mau melawan musuhnya itu. Sontak hal tersebut membuat para penonton bertanya-tanya tentang kenapa gerangan kok si jago Kyle nggak mau ngelawan Valia. Apa karena takut? Sangat mustahil sekali. Kyle melakukan hal itu karena ia tidak mau lagi dipermainkan oleh para penguasa elit di penjara itu. Dan oleh karena itulah kini ia dihukum. Kedua tangannya dirantai dan tidak diberi makan berhari-hari, serta dipertontonkan kepada para napi yang ada di sana, supaya mereka tahu konsekuensinya jika melawan para penguasa elit di penjara itu. Di sisi lain, Inmate tampak melakukan transaksi dengan Malakai. Sepertinya Inmate akan mengeksekusi seseorang. Ternyata botol yang berisikan bahan bakar tersebut diperuntukkan kepada Malakai sendiri, akibat perbuatan Malakai yang telah menjebak Billy. Inmate pun menghabisi Malakai dengan cara membakarnya hidup-hidup. Kyle yang tidak memakan sesuap makanan ke dalam perutnya, kini kondisinya sangat mengenaskan. Namun di sisi lain, ia berhasil menyadarkan para ketua geng untuk menyudahi permusuhannya dan bersatu melawan para penguasa elit. Hari itu para sipir dibuat geram karena hampir seluruh tahanan bersatu melawan perintah penguasa. Mereka semua mogok bertarung dan tak mau menuruti apa perintah para sipir. Karena hal itulah para sipir pun tidak bisa berbuat banyak. Para elit berkumpul membicarakan bagaimana cara mengembalikan situasi seperti semula. Mereka sempat akan menghabisi Kyle saat itu juga. Namun hal itu dicegah oleh si jenderal yang memiliki pemikiran lain. Mereka pun kemudian melepaskan Kyle dari hukumannya. Kyle sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari. Setelah itu, ia kembali dimasukkan ke dalam sel isolasi. Dan lagi-lagi, ia mendengarkan erangan dari pria yang bersebelahan sel dengannya. Pria itu mengetuk-ngetuk dinding dan Kyle membalasnya. Hingga akhirnya Kyle pun dipanggil oleh para sipir untuk melakukan pertarungan dengan salah satu tahanan berbadan gede yang bernama Milos. Pertarungan itu juga disaksikan oleh para tahanan yang ada di sana. Karena pada dasarnya mereka melakukan itu untuk memperlihatkan konsekuensi bagi mereka yang berani melawan penguasa. Dan tampaknya mustahil bagi Kyle untuk dapat mengalahkan Milos yang sangat brutal itu. Di tengah-tengah pertarungan, Kyle menyadari jika Milos merupakan pria yang bersebelahan sel dengannya selama di ruang isolasi. Hal itu ia sadari ketika melihat perilaku Milos. Kyle hampir meninggoy dihajar oleh raksasa itu. Hingga pada akhirnya Milos menyadari jika Kyle adalah orang yang sering menyapanya di dalam sel isolasi. Milos pun menyampaikan rasa empatinya kepada Kyle. Dan hal itu dilihat oleh Tolik dan ia pun hendak menembak Kyle namun dihadang oleh Milos. Kemudian kedua petarung tersebut membantai para sipir yang berjaga di sana. Aksi dramatis itu membuat para tahanan di sana tersulut semangatnya untuk melawan para penguasa itu. Mereka pun merobohkan pintu sel dan mulai membantai para sipir. Sementara itu, akibat terkena tembakan dari Tolik, kini Milos harus meregang nyawanya saat itu juga. Kyle kemudian menyusul dan membukakan pintu sel milik Inmate. Dan mereka pun mulai menyusul para tahanan yang telah berkeliaran keluar dari sel. Kericuhan dalam penjara sangat membuat adrenalin para tahanan terpacu. Bahkan sampai-sampai ada di antara mereka yang meninggoy akibat terkena tembakan dari para sipir. Kemudian, Kyle yang saat ini merasa jika ia akan kembali kehilangan jati dirinya jika terus berada di penjara itu, ia pun mengutarakan niatnya untuk kabur dari penjara. Dan hal itu didukung oleh Inmate. Kemudian ia pun menunjukkan catatan khusus pembunuhan yang ada di penjara selama ia berada di dalamnya. Tapi untuk rencana kaburnya itu, Inmate meminta Kyle untuk melakukan pertarungan sekali lagi.
Sepertinya rencana mereka berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pertarungan antara Kyle melawan Valia pun terjadi. Pertarungan keduanya berlangsung begitu sengitnya. Aksi adu jotos antara kedua petarung pun terjadi begitu apiknya. Valia yang sempat terpojok, ia pun melakukan kecurangan. Ia mengeluarkan sebuah pisau dari sepatu yang ia kenakan. Beruntung Kyle sangat lincah dan mampu menghindar dari serangan berbahaya itu dengan sangat apik. Hingga akhirnya Kyle pun dapat mengalahkan petarung asal Rusia itu. Ia kemudian diborgol oleh Tolik dan dibawa ke suatu tempat. Kemudian kedua polisi tersebut berhasil dibekuk oleh Kyle berkat bantuan dari Inmate. Kyle menghabisi Tolik setelah mengambil kembali cincin tunangan yang ada padanya. Jadi rencananya Kyle akan menyamar jadi jenderal dan kabur menggunakan mobil sang jenderal. Kemudian ia akan mempublish catatan pembunuhan serta segala hal busuk yang ada di penjara itu ke masyarakat. Sementara Inmate akan menetap di penjara untuk memainkan perannya sendiri. Dan sepertinya rencana mereka benar-benar berjalan dengan mulus. Inmate berhasil melaksanakan tugasnya untuk menghabisi sang jenderal. Sementara Kyle berhasil lolos keluar dari penjara itu. 3 bulan kemudian, berkat kerjasama Kyle serta Inmate mengungkap kebusukan dari penjara itu, penjara yang bernama Carvavi itu pun ditutup secara permanen. Dan film pun berakhir dengan begitu damai.